Shalom, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara dalam ibadah Minggu GKSBS Gunung Sari. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih setiamu, kami masih boleh menikmati kehidupan. Dan pada pagi hari ini, kami kembali menikmati ibadah keluarga. Oleh karena situasi pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kami untuk beribadah secara tatap muka di gedung gerejamu. Biarlah ibadah hari ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami sampai selesai dalam tangan kasih setia Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah hari ini dengan menyanyikan nyanyian pelengkap hidup jemaat nomor 13, bait yang pertama dan ketiga, kita masuk rumahnya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan masing-masing di dalam hati kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Hukum kasih dan berita anugerah bagi kita, hukum kasih bagi kita dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40, demikian firman-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat
dan kitab para nabi. Jika kita meneliti seluruh kehidupan kita, tentunya dengan rendah hati kita harus jujur mengakui bahwa masih banyak praktek kehidupan kita yang masih harus diperbaharui, baik sikap kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Tetapi Tuhan yang penuh kasih terus menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita. Mari kita mendengar berita anugerah yang tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita menyanyikan nyanyian peneguhan sebagai respon berita anugerah. Kita pujikan nyanyian hidup ini adalah kesempatan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua anugerah kehidupan-Mu, untuk berkat-berkat jasmani yang terus kami terima. Demikian juga untuk berkat-berkat pemeliharaan-Mu atas jiwa kami, atas roh kami yang juga membutuhkan asupan makanan. Kiranya firman-Mu sebagai makanan bagi rohani kami akan
menguatkan kami, sehingga pembacaan firman dan perenungannya hari ini mendatangkan berkat bagi kami. Roh Kudus terus memimpin kami, sehingga kami boleh memaknai pemberitaan firman ini dengan sederhana, dan kami akan melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya diurapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga boleh menyatakan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari dalam minggu ketiga bulan Diakonia Sinode GKSBS kita menyiapkan bacaan firman Tuhan bersama dengan saudara-saudara sesinode GKSBS. Hari ini perenungan firman Tuhan akan kita baca bersama dari surat Rasul Paulus untuk jemaat Galatia. Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membaca untuk kita demikian, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Menurut Daging atau Roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalahkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita umat Allah yang boleh mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendak-Nya di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan jemaat sesinode GKSBS, hari ini khotbah diberi judul Berjuang untuk Melakukan Kehendak Tuhan. Memasuki minggu ketiga dari bulan Diakonia GKSBS ini, kita menghantarkan lagu peneguhan hidup ini adalah kesempatan. Dari slide tersebut kita mengetahui bahwa ada himbauan untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, supaya kehidupan yang kita jalani benar-benar menjadi berkat. Dalam barisan syair yang kita nyanyikan di atas, dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Nah, bagaimana kalau kita kemudian mengubah sedikit syair tersebut pada kata kesempatan, kemudian kita ubah menjadi perjuangan, sehingga syairnya berbunyi, hidup ini adalah perjuangan, dan diteruskan dengan syair selanjutnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam lagu itu. Maka akan menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita dalam kehidupan kita, terlebih dalam kehidupan beriman kita hari ini. Tentu melayani ini adalah sebuah kesempatan.
perjuangkan, sesuatu yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Atau pelayanan itu hanya sekedar, mari kita lakukan apa adanya. Pelayanan kita lakukan sekedarnya, apalagi hanya sebagai mengisi waktu luang kita. Di dalam teks bacaan kita, Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 26, sangat jelas Rasul Paulus memberitahukan kepada kita tentang kehidupan menurut roh atau menurut daging. Hidup menurut roh ialah kehidupan yang tunduk dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tentu kalau kita menuruti kehendak Roh Kudus, pasti melakukan kehendak Allah. Sementara hidup menurut daging ialah hidup yang tunduk dan dipimpin oleh kehendak diri sendiri, keinginan kemanusiaan kita. Ia memaparkan kehidupan manusia jika ia hidup menurut daging yang membawa pada kerugian yang besar karena tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Sementara jika kita hidup menurut roh, maka akan menghasilkan sukacita. Dalam hal ini kita hanya akan terfokus pada keterhubungan antara hidup menurut roh dan hidup menurut daging dengan perjuangan dalam konteks dan semangat kita berdiakonia. Sebagaimana kita ketahui bahwa diakonia merupakan salah satu tugas dari 3 panggilan gereja, tugas panggilan dari orang beriman, tugas kita sebagai orang Kristen. Dengan kata lain, diakonia adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Jika kita merujuk kepada teks yang kita baca hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka kita akan menemukan bahwa diakonia itu merupakan wujud nyata dari keseluruhan buah roh yang dipaparkan oleh Rasul Paulus dalam surat yang kita baca, Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Karena di dalam diakonia itu kemudian ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Akan tetapi dalam prakteknya bahwa melakukan diakonia yang demikian itu tidak mudah. Menuruti keinginan roh tidak semudah yang kita bayangkan. Dan itu disadari benar oleh Rasul Paulus, sehingga ia menuliskan suratnya ini kepada jemaat di Galatia, supaya mereka benar-benar memahami dampak menurut keinginan daging dan dampak menurut keinginan roh. Maka pada ayat yang ke-24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini menegaskan bahwa setiap orang percaya haruslah hidup menurut tuntutan roh, dan dalam hal ini jelaslah membutuhkan perjuangan untuk melakukannya. Maka melakukan diakonia sebagai sebuah pelayanan, sebagai sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, harus direspon dengan sikap, keinginan, sekaligus kekuatan secara total. Dan ini adalah sebuah perjuangan yang harus dilakukan. Perjuangan yang dimaksud ialah perjuangan rohani di dalam hidup orang percaya. Apakah akan menyerah pada keinginan daging dan sekali lagi tunduk kepada penguasaan nafsu yang membakar, atau apakah menurut kepada tuntutan roh yang menghasilkan sukacita? Ini adalah pilihannya. Hal ini berlaku juga dalam melakukan diakonia yang merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena ketika melakukan diakonia maka harus dilalui dengan perjuangan. Berbagi harus didasari dengan niat, itikad, sekaligus keinginan yang sungguh-sungguh. Maka kalau keinginan itu tidak kemudian diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, maka berbagi hanya akan menjadi sebuah tema gerejawi yang tidak akan memiliki kekuatan. Kita tahu tentang berbagi, tetapi kita kemudian tidak pernah belajar untuk memberi. Karena tanpa memberi, kita tidak akan pernah bisa berbagi. Tanpa pernah menolong,
maka kita tidak pernah merasakan bagaimana orang lain mengalami kesulitan. Akan tetapi ketika kita memenuhi keinginan roh, maka kita juga harus berhati yang sangat kuat, memiliki hati yang semangat terhadap keinginan bahwa harus ada perubahan. Semangat untuk memberi adalah sebuah komitmen kita. Ketika kita melakukan itu, maka keakuan kita akan terminimalkan, keakuan kita kemudian akan terkikis, kemudian keakuan Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang kemudian akan terjadi di dalam kehidupan kita. Diakonia yang kita lakukan benar-benar didasari oleh kasih yang kita teladankan dari kasih Kristus kepada kita yang telah menerima kasih-Nya. Di awal kita menyimak syair lagu hidup ini adalah kesempatan, tapi kita modif sedikit menjadi hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah sementara. Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan, aku akan belajar memberi nanti kalau aku kaya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan, Tuhan tidak butuh orang kaya, tetapi yang dibutuhkan adalah Tuhan membutuhkan orang yang memiliki hati yang kaya. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang kemudian oleh karena hatinya kaya akan semangat cinta kasih, kemudian kita belajar untuk memberi. Karena pada dasarnya tidak akan ada orang yang kemudian dapat berbagi dengan sukacita kalau di dalam dirinya tidak dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Kita bisa saja kaya, kita bisa saja mampu, kita bisa saja berlebihan, tetapi belum tentu kita akan rela berbagi kepada orang lain. Tetapi ketika kita kemudian dipimpin oleh Roh Tuhan, ketika hati kita kaya dengan kasih dari Tuhan, maka sekecil apapun yang kita miliki, kita akan berusaha untuk bisa berbagi dengan orang lain. Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mengasihinya, dan Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau mengasihi sesamanya. Berbagi adalah panggilan gereja. Mari dalam semangat berdiakonia, bersinode GKSBS, mari kita wujudkan ini. Terlebih lagi di saat-saat pandemi COVID-19, tentu ada banyak kesempatan kita untuk berbagi. Ada di sekeliling kita, saudara-saudara kita, baik mungkin anggota jemaat, atau mungkin saudara-saudara kita tetangga yang berbeda keyakinan dengan kita, saat ini sedang mengalami masa-masa isolasi mandiri. Mereka membutuhkan dukungan kita. Mari kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki, dengan kesederhanaan yang ada, mari kita belajar untuk membantu mereka. Terlebih lagi mari kita juga berbagi dengan cara dan sikap kita. Mari kita menjaga protokol kesehatan dengan cara menjaga diri kita, supaya kemudian ketika kita menjaga diri kita dari pandemi COVID, maka kita juga secara tidak langsung menjaga orang lain untuk tidak tertular manakala di dalam diri kita ada virus COVID ini. Kita sedang berduka oleh karena Mbah Tini kemarin dipanggil oleh Tuhan ketika beliau mengalami sakit oleh karena virus ini. Tentu ini menjadi pengalaman duka kita, sekaligus mengingatkan kita bahwa kita perlu menjaga orang lain. Mungkin kita kuat, mungkin kita tidak akan terimbas oleh pandemi COVID, oleh virus yang saat ini sedang mewabah di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Ketika daya tahan tubuh kita kuat, mungkin kita terkonfirmasi bahkan di dalam tubuh kita hasil tes apapun menyatakan kita positif, tetapi kita tidak punya gejala. Bukan berarti kemudian kita mengatakan saya bebas, lalu saya boleh melakukan apa saja. Tapi justru ketika kita menyadari bahwa kita bisa menjadi pembawa virus itu, kita harus menjaga diri kita dalam rangka untuk menjaga orang lain. Menjaga diri dan menjaga orang lain ini adalah bagian dari kasih kita.
bagian dari diakonia kita. Mari kita terus berbagi dalam segala hal, tetapi mari kita berbagi dan terus berjuang dalam kasih, mewujudkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan semua perjuangan kita untuk berdiakonia demi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami dikuatkan dengan panggilan berdiakonia, bahwa diakonia ini adalah perjuangan yang harus kami lakukan dalam mengisi panggilan pelayanan mengasihi Engkau. Biarlah kami sebagai pribadi dan sebagai persekutuan gereja-Mu boleh memaknai semangat berbagi ini secara bijaksana, sehingga kami boleh melihat bahwa ada orang-orang di sekeliling kami yang membutuhkan cinta kasih kami. Sesederhana apapun, biarlah kami boleh memberi kepada sesama kami, seperti Tuhan telah memberi kasih-Mu kepada kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Biarlah Kau menyertai kami, Kau memberkati rumah tangga kami, Kau memberkati usaha kami, semua pengharapan kami yang kami lakukan dengan setia sebagai bagian dari pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, baik sebagai petani, pekebun, peternak, wira swasta, pertukangan, pegawai negeri, ibu rumah tangga, dan apapun pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Berkatilah semua anak-anak kami yang saat ini sedang memasuki tahun pelajaran yang baru. Dalam pembelajaran yang masih terbatas secara daring, biarlah anak-anak kami tidak kehilangan ilmu untuk masa depan mereka. Berkatilah anak kami yang sedang belajar di semua jenjang pendidikan. Tuhan memberkati anak-anak kami. Demikian kami juga menyerahkan seluruh kehidupan anggota jemaat-Mu. Tuhan memberkati kami, persekutuan kami, sekaligus kesaksian kami ketika Engkau boleh memimpin kami hadir di tengah kehidupan bersama dengan yang lain. Tuhan, biarlah kami menjadi teladan dan berkat kehidupan. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang sakit, kiranya dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan boleh mereka rasakan. Yang sedang mengalami berbagai kesulitan, pergumulan, tantangan kehidupan, kami rindu Tuhan, Engkau boleh merawat, Engkau boleh hadir, sehingga segala pergumulan, tantangan dan kesulitan hidup boleh dijalani, bahkan boleh diselesaikan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk simbah-simbah kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan Kau berikan penghiburan ketika mereka sudah tidak bisa melakukan banyak hal. Biarlah iman mereka masih terus kokoh di dalam pengharapan kepada Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19, kami berdoa, lindungan-Mu atas hidup kami, lindungan-Mu atas hidup bangsa kami, bahkan atas dunia milik-Mu ini. Kami rindu Tuhan, pandemi COVID ini boleh berakhir. Vaksin yang diberikan akan membuat daya imun dan kekebalan tubuh untuk melawan pandemi ini, sehingga satu saat kami boleh hidup secara normal kembali. Tuhan memberkati seluruh upaya negara dan dunia dalam keluar dari krisis ini, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk para pejuang yang sedang melawan pandemi COVID, tenaga kesehatan dengan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berduka, yang ditinggalkan kekasih mereka oleh karena keganasan pandemi COVID ini. Tuhan hiburkan mereka. Kiranya Engkau boleh hadir dalam segala kesedihan mereka, dan biarlah kesedihan akan menjadi sukacita oleh karena penghiburan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada banyak doa-doa kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kiranya Engkau mendengar doa kami. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami. Di dalam pengasihan-Mu Tuhan, kami memohon, kabulkanlah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kami berdoa kepada-Mu. Amin.
Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan sebagai dasar dalam kita memberikan persembahan kepadanya. Mazmur pasal 50 ayat 14, demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari kita mempersembahkan kepada Tuhan segala ucapan syukur kita, diiringi dengan nyanyian Kidung Jemaat 403 bait yang pertama, Hujan Berkat Kan Tercurah. Inilah syukur kami Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan pembangunan, ataupun persembahan syukur lainnya yang boleh kami naikkan kepadamu. Biarlah Kau berkenan memberkati. Persembahan kami boleh menjadi alat bagi pelayanan kasih dan keadilan di jemaat gerejamu yang Kau percayakan untuk kami kelola. Dan Kau memberi hikmat kepada Majelis Jemaat GKSBS Bau Gunung Sari untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan selesai, tetapi ibadah kehidupan kita akan terus kita laksanakan. Oleh karena itu, berlakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Mari kita menutup ibadah kita dengan nyanyian Kidung Jemaat 426 bait pertama dan kedua. Kita harus membawa berita. Tuhan, inilah ibadah kami, biarlah berkenan di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh perjalanan satu pekan kehidupan kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikian ibadah kita hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan peribadahan kita untuk wilayah Maranatha, sementara akan dilakukan secara daring baik hari ini dan minggu depan. Kegiatan-kegiatan PA sekolah minggu dan PA ibu-ibu sementara diliburkan. Untuk minggu yang akan datang, tanggal 25 Juli 2021, persembahan yang akan dihimpun
adalah untuk ibadah hari Minggu dan persembahan diakonia. Persembahan diakonia dilakukan dalam rangkaian penutupan bulan diakonia Sinode GKSBS. Dan persembahan diakonia yang akan kita himpun akan kita khususkan untuk mendukung pelayanan GKSBS untuk suku anak dalam di Jambi. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berbagi untuk saudara-saudara kita suku anak dalam yang ada di Jambi yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, yang saat ini dilayani oleh teman-teman kita di GKSBS Pamenang Jambi dan juga Rumah Sakit Mardiwaluyo dan Sinode GKSBS. Kiranya apa yang kita boleh lakukan akan menjadi berkat sukacita. Beberapa pengumuman yang lain akan diinformasikan melalui grup WA GKSBS Bau Gunung Sari. Selamat menjalani aktivitas, selamat melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua.